Jadi kekhawatiran gue tuh justru lebih ke gimana ya menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan tuh gimana gitu loh, Ger. Kayak apa ya? Saya kan ada bukan cuman saya suka aja, yaitu one thing. Tapi kan dia penolong, dia bisa jadi penyeimbang. Iya, kayak kata-kata itu deh. Jadi 18. Iya. Ya udah 18. Dia masih di bawah umur nggak sih lo pacarnya? Enggak. Kepelet juga sama Indonesia Blues. Satu, dua, tiga. Oke, selamat datang di satu meja banyak cerita. Dengan saya Mohan Kim Juni. Priandi. Ganti nama terus. Kita duduk di bawah karena bangku saya malfunction, ya. Jadi tadi di episode sebelumnya bengkok. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya enak, lebih nyaman ya. Iya, Homey, nggak serius. Lebih down to earth. Hah? Jadi emang telat banget. Masih lantai 2 loh ini. Belum nyentuh lantai banget. Down to floor. Nah, jadi mereka berdua punya tugas untuk membuat topik ini menjadi relax ya. Mungkin Jadi kita tugas. salah ya. Acara lo. Acara gua, kan acara kita namanya satu meja banyak Kamu cerita. senang-senang. Dia ketua tim. Ya, kebetulan Randy beberapa bulan lagi akan nikah. Nah, kita nih jadi seru ngebahas topik kenapa dia mau menikah. Nggak kira mau bahas topik pernikahan. Iya. Kebetulan gue juga kan masih single. Dan akan Gue menikah. Perlu, gimana? Dan perlu insight nih dari suhu ya nggak? Enggak dong. Enggak dong. Dari yang sedang mencari, yang mempersiapkan, sama yang sudah menjalani. Oh iya, betul. Mungkin Jadi kita harus bawa orang tua kita yang sudah hidup bertahun-tahun. Orang tua. Ya. Tampar loh. Sedih. Terus kedukaan langsung. Topiknya kok beralih jadi kedukaan. Dibelokin. Mungkin dari lu dulu deh. Lu pacaran berapa lama sih? 10. Kita boleh Saya baru hanif loh. 14 Mei lu gue baru hanif. Selamat. iya, pas Selamat. nih. Sama kayak ponakan gue 3 bulan. Lahir. Enggak 3 bulan. Junita lu gue kira sama kayak. Kemarin gue posting buat ngerayain hanif. Gila keren banget Giri. Jadi Ini boleh nyebut nama pacarnya boleh nggak? Nggak boleh. Di bip aja, di bip. Bip. Aja. Susah banget sih. Ya udah lah, si pacarnya Jody, nama Oh, Jody. Jody. Oh, boleh, Jody. boleh. Jadi kalau kamu nonton, coba pikir-pikir lagi. Lu parah banget. Kan, siapa tadi habis nonton? Kayak salah. Deket-deket hari loh, Chris. Perubahan. Emang banyak sih ujiannya. Ini salah satunya. Jangan gue coret satu. Jadi podcastnya wedding class gitu. Aduh. Nah, ya aurat. mungkin biar serunya ya. Kenapa lu mau menikah? Iya. Toh. Kenapa akhirnya lu decide Lu buat pacaran lama ya? Berapa menikah? tahun? 10. 10 bulan. 10 tahun. 10 bulan. 10 tahun lama, waktu yang lama. Wah, itu berarti gue umur 20 tahun lu udah baru pacaran. Gila, keren banget. 20 tahun. Lu 20 tahun, nah ini udah Iya pacaran. dong. Oh iya. Iya, bener. Dia kan baru Kan lu masih kecil. 10 tahun. 10 tahun. Ya itu, kenapa? Kan lama banget lu pacaran. Maksudnya kenapa? Kenapa baru menikah sekarang atau kenapa memutuskan untuk menikah? Iya, Iya, dua-duanya. Enggak, lu nikah di usia pacaran 5 Iya, tahun. kenapa lu nggak Atau 2 kenapa tahun? nggak pas 15 tahun aja? Kalau usia 5 tahun, kebetulan lagi COVID. Berat. Walaupun secara ekonomi bagus ya itu. Makanya yang tadi episode yang awal banget biar Ada tahu ya? kondisi-kondisinya. Oh Oke. iya. Nah, sekarang kenapa lu mutusin nikah? Sebenarnya itu udah dari pembicaraan yang cukup lama. Asik. Jadi denger, Dia gimana? Enggak, bukan. Ini gitu. Ya, Karena enggak. bukan gue gak lamar-lamar, emang orangnya Itu gimana nikahnya? aneh banget. Kayaknya gue ngeliat orang lain tuh ada lamaran. Lu ngapain? Tau. Lah, emang lu nggak ada? Lu ada lamaran kan? Nggak ada sih. Cuman Nggak ada. ngomong aja ngomong, mau Nikah yuk, nikah, ya terus habis itu ngatur Beranak ya, beranak ya. Beranak. Terus ngatur waktu buat ketemu orang tuanya. Kenapa jadi lu Kalau kayak adat di timur kan, Aneh. kalau adat di timur kan itu kita ngomong ke aneh orang sih? tua kan minta izin. Iya. Udah habis itu udah dan jalan. Oh gitu. Apa sih pemicu lu harus, maksudnya kan yang pertama kenapa 10 tahun itu berlalu? Kenapa 10 tahun itu? Ya enggak, kalau nggak ada triggernya, menurut lu bakal pacaran terus?
Oh iya, pasti. Soalnya kalau misalkan kayak nggak ada kepikiran, itu juga sebenarnya momentumnya itu awalnya kan Tapi dia udah tahu kan ini nggak masalah, nggak masalah kan? Jadi sebenarnya kan nih, apa perlu kita potong beberapa adegan? Jadi sebenarnya kan nikah itu kan yang dibutuhin kan pasti secara material, kesiapan maksudnya. Mungkin kalau dari kesiapan mental segala macam udah masih lah. Kan 10 tahun lumayan lah ya, udah lama lu kerja aja lama. Tapi balik lagi kan, kalau gue kan sebagai cowok gue ngeliatnya kalau misalkan mau nikah itu kan budayanya kan kita yang bawa keluar kan, walaupun nggak tahu nanti tinggalnya seperti apa, tapi kan harusnya jadi kepala keluarga kan kita secara tanggung jawab kan memenuhi lah semua kebutuhannya. Nah, gue rasa ada satu faktor yang belum lengkap di gue gitu loh. Ketika gue sendiri belum merasa terpenuhi, gimana gue caranya buat menuhin kebutuhan dia juga gitu lah. Gambaran apa itunya? Apa yang mendorong lo menikah itu apa? Oh, yang mendorong menikah itu sebenarnya ngeliat orang apa? Enggak. Atau gue orangnya tuh bukan yang ngeliat orang jadi FOMO. Siapa dong? Tapi yang itu karena gue punya struggle terkait dengan misalkan bukan misalkan. Kayak gue punya struggle di finansial. Kan dia udah nikah. Udah mau nikah dia mesti misalkan. Kok misalkan ya? Misalkan kayak gue punya struggle tuh kan di finansial kan. Masih pas-pas lah menurut gue. Untuk diri sendiri aja pas. Tapi gue kalau gue nambah satu orang di hidup gue kan berarti kan nambah lagi kan secara finansial. Itu masih ada ragu banget. Bisa atau enggak segala macam. Terus apa yang mendorongnya? Itu di tahun baru. Terus kan biasanya kalau keluarga Kristen tuh kan selalu doa kan. Ngomong sama maksudnya Muslim nggak doa? Nggak tahu. Nah, gitu maksudnya kan di kita, di agama kita. Jadi ngebelokin sih. Di agama maksudnya biasanya di kita. Yang saya tahu di agama saya. Aman. Ada yang lupa, ada yang bisa. Baru lupa nih. Kenapa tahun baru? Iya, jadi biasanya ngomong sama orang tua. Kebetulan di rumah tuh sisa gua, nyokap gua sama bokap gua ngobrol di awal tahun itu. Iya. Nah, gue itu nggak tahu kenapa dari dulu tuh kalau bokap gue yang ngomong gampang nerima biasanya. Lu bokap lu ngomong ke lu. Okay. Kalau nyokap tuh masih bisa gue bantah, masih bisa gue lawan. Tapi bokap gue kan jarang ngomong serius kan. Kalau udah ngomong serius tuh penerimaan gue tuh lebih cepat, lebih gampang. Terus momen lagi, kayak sebelum itu pernah juga cerita sama lu kasih jawaban juga kan terkait hal itu. Doktrinnya sebenarnya udah ada, keputusannya udah ada, cuman ngobrol sama saudara gue juga yang di Jerman. Tapi yang ngunci itu bokap gue. Gimana bokap lo ngomong? Intinya yang gue contohin biar kebayang. Contohnya misalkan Reni nikah ya gitu apa gimana? Ren gimana sama Jody, apakah serius segala macam? Gue langsung jelasin sebenarnya siap, cuman terkait dengan finansial gini. Udah bokap juga coba bilang ya udah kalau misalkan mikirnya ke situ terus nggak akan pernah kejadian. Mikirnya jangan ke masalahnya, mikirnya ke rencananya aja. Terus kan sebagai orang tua kan punya pemikiran beda kan. Kalau keyakinan mereka kan pikirin aja Tuhan yang melengkapi kan. Tapi di saat itu tuh kondisinya gue kurang mempercayai hal itu. Percaya Tuhan? Bukan Tuhannya. Gue lebih tidak mempercaya kayak segala sesuatu itu minimal harus ada dihitung banget gitu. Iya. Jangan jalan berdasarkan iman aja. Pede kayak dipenuhi tapi ini podcast serem banget nggak tahu caranya gitu kan. Nggak percaya Tuhan. Nggak gitu, Kristen belok-belokin. Ntar topik lo gue belokin ya. Dendam. Katanya kita harus seru ya topik ini. Lanjut. Intinya gitu, dia meyakinkan gue lah. Terus sambil sharing pengalaman hidupnya, kayak dia juga hidupnya ngepas tapi lihat sekarang kan bisa anaknya dari anaknya. Cuman ya udah intinya kayaknya cowok kalau ngomong sama cowok tuh langsung lebih klik. Nggak tahu kenapa gue jelek kayak gue gitu sih kalau misalkan. Kok jelek sih? Enggak dong. Maksudnya gue tuh nggak bisa langsung ngeproses dengan baik semua perkataan orang. Terus itu bagus nggak sih menurut? Enggak, tapi kayak jatuhnya kalau misalkan cewek gue ngomong kadang-kadang. Jadi Jody tuh pernah ngomong beberapa hal yang mirip dengan yang mirip tapi nggak masuk ke gue nih. Ketika nanti divalidasi sama orang, gue ngeproses. Oh iya bener deh. Apa yang di ngomongin Jody. Jadi kayak masih masuk ke storage sementara doang. Iya, disimpan, belum masuk ke proses. Tapi belum mau lakuin lah. Belum. Nah, ketika bokap gue itu ke-recall kan omongan lu, omongan yang saudara gue, omongan Jody juga segala macam, kayak tuh ngapain juga misalkan pacaran lama-lama, toh arahnya kan udah ke arah yang benar nih kan, tinggal di sahkan aja. Terus apa yang lo lakuin aja?
Ya udah, bikin planning, kemudian mulailah. Karena kan itu omongannya Bikin dari roadmap Desember. Enggak lagi. Tapi lu ngomong ke Jodinya ada? Maksudnya ngomong ke Jodinya, nih, udah. Papi, papa. Gue sebelum itu udah ngomong bahwa kayaknya tahun depan itu, jadi plannya itu, karena kan yang gue tuh sebenarnya hitungannya mau persiapin tuh 2 tahun kan. Oh, lama ya? 2 tahun lama. Berarti lu udah hitung lah ya? Karena kalau bulan itu selalu sama. Karena kita ngincarnya juga, kan banyak kerabat yang di luar. Di Agustus. Karena itu liburan summer kan. Banyak orang yang jadi waktu dari luar tuh banyak yang datang sini bisa. 17 Agustus ya? Enggak dong. Hari ini. Hari Pahlawan Nasional. Hari Merdeka. Ya nggak apa-apa sih. Emang salah kalau dikait 17 Agustus. Dirayain satu Indonesia loh. Iya, keren banget kan. Ngapain? Ntar gue pakai batik Merah putih. sama kebaya. Emang nanti temanya ada gitu. Pokoknya gitu, intinya. Jadi special edition podcast kita ya? Dia ngapain? Mau podcast di pelaminan. Enggak, nanti kita tiba-tiba gue bawa baku ini. Akhirnya duduk sini Ren. Tapi ada ruangan loh. Nanti ada ruangan kecil VIP kan? Ruangan PA. Iya, buat podcast kan? Boleh juga ya? Boleh juga ya? Foto booth mau gak? Foto booth kalian buka Iya, buka Maksudnya? vendor foto booth ini. tinggal foto cek. Iya, biar gue nggak sewa vendor. Iya, ada. Intinya kayak gitu. Gitu. Apa? Mulailah abis itu, oh ya udah, orang tuh udah kasih kemauan, ditutup sama doa kan biasa kan. Udah. Mulai ngejalanin lah. Tuhan memberkati. Mulai plan, mulai dihitung-hitung juga secara keuangan, secara apa. Tapi waktu gue takut tanyaan gue terlalu Apa. Nggak apa-apa, nanti kan pinter tinggal jawab. dikat. Tinggal dikat. Gue pinter ngejawabnya. Gue mau nanya gini, maksudnya ketika lu udah ngomong iya sampai ya berapa waktu itu masih ada keraguan nggak yang Iya. yang apa namanya yang terbersit gitu kayak kayaknya nggak usah deh. Gitu. Keraguannya lebih ke arah untuk diri gue ya, bukan hubungan ya. Iya. Kalau keraguan di gue tetap masih ada, apalagi kan dengan ya gitu, baik lagi finansial kan tetap nggak stabil kan, Iya, keuangan iya, kan bener. harus stabil. Geopolitik sekarang Iya, apalagi sekarang kan iya. nggak tahu. Terus Terus kan masa lu nunggu Trump nyingkir baru nikah, kan? benar. Dan itu yang lucunya yang gue bilang sama lo. Kan sebenarnya kalau kita lihat kan hitungan yang paling besar kan pasti di konsumsi kan. Iya. Konsumsi itu gue udah ngitung tuh, misalkan takarannya segini nih. Tiba-tiba dia mau minta Enggak, bisa sponsor. Misalkan ya Chris, ini ada hubungannya juga. Misalkan kayaknya gue cuma bisa segini. Ya, Udah dihitung lah segala macam. Kemudian pas tercetusnya perang itu kan kita bakal mikir kan, ini angka segini ini akan berubah nggak ya? Oh. Kan takutnya bahan baku naik. Iya nggak sih? Iya benar. Nah itu yang ketakutan gue kayak, aduh, jangan kan ngomongan makanan Chris, emas. Iya. Emas itu kan Cincin kawin lu. cincinnya misalkan Naik ya? misalkan Iya. naik jauh banget. Oh. Maksudnya hal-hal itu kayak, terus lucunya Ya juga sih. lucunya nggak tahu ya, algoritma IG tuh kayaknya bisa kebaca ya. Jadi pas banget, intinya gue lamaran ya. Kalau di Ambon tuh namanya masuk minta. Masuk minta. Iya, Tanggal 28 masuk minta. Kita masuk minta tanggal 28. Oke. Itu gue lamaran jam 6. Jam 8 AS nyerang Iran. Maksud gue kabar baik gue ketutup Chris sama kabar perang. Kan gue posting kan harapan gue besok banyak ucapan nih. Engagementnya nih. Perang parah. Nah terus udah kepikiran ke situ. Oh, tapi actually itu kenyataan enggak? Yang mana? Yang lu bilang itu. Kalau gue ngeliatnya karena udah dari harga emas udah naik jauh banget. Cincin udah beli belum tuh? Udah. Oh, udah. Itu belinya pun dengan harga berapa? Belum perang. Ini dolar kan sekarang udah naik banget. 17.000. Itu dulu tuh masih 17.500 nggak sih? Iya. dulu tuh masih 14.000. 16.000. 16.000 something. sempet turun segala macam. Itu masih. Karena gue tahu kenapa naik. Kakak gue tahun lalu kan nikah tuh. Berat kita kan sama berat takaran gramnya emas ya. Itu jauh banget. Oh, iya. Itu Selisihnya ya. setengahnya lah. Kayak kaget kan. Loh, mahal banget. Ya udah takutnya nggak tahu akan ngaruh ke sana atau enggak. Kan bakal lama kan ya. Takutnya sembako naik itu kan. Terus jangankan itu, harga plastik aja naik. Kalau misalkan lo Iya. Karena biji plastik juga naik kan. Iya, kalau misalkan lo ngedekor sesuatu dengan bahan dasar plastik kan kita nggak tahu ya. Apa itu naik.
Misalkan contoh kayak kita mau nyewa pelaminan, misalkan pelaminannya kita nggak semuanya benda-benda hidup kan, pasti plastik kan. Gue nggak tahu ya apa itu ngaruh atau enggak, cuman takutnya juga itu naik. Jadi ada aja gitu keraguannya, bukan keraguan, ketakutan sih. Ragu udah enggak, cuman ketakutan bisa nggak ya misalkan semuanya terpenuhi. Jadi udah nggak ada keraguan? Nggak ada kalau untuk keraguan. 10 tahun loh, Chris. Kok ragu? Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu. Enggak ada keraguan kalau ketakutan ada ya. Gue yakin nih kalau jadi nonton Senyum-senyum. diputer sama teman-teman kamu ya. Biar teman-teman kamu tahu aku kayak gimana. Mungkin Yunita dulu nanya, gue lagi yang nanya, gue kan nanya mulu. Lu nanya, Lu sadar nanya dulu. Lu boleh. Gue merasa kayak, oh ternyata kekhawatiran orang tuh beda-beda ya. Oh, Maksudnya beda. mungkin karena Gary udah di depan mata nih, jadi hal-hal yang jadi apa ya trigger buat anxiousnya dia tuh lebih kayak, aduh nanti acaranya gimana, konsumsi Iya. ya lebih ke arah konten ya. Iya, minimal kan kalau gue mungkin belum Advance itu. Gary ya, jadi kekhawatiran gue tuh justru lebih ke gimana ya menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan tuh gimana gitu loh, Gary. Kayak apa ya, kekhawatiran yang mungkin bisa dibilang kayak gimana dengan mimpi gue, gimana dengan kerjaan gue. Jadi kayak kekhawatiran ketika masuk ke dunia yang baru gitu. Lu gimana? Merasa khawatir nggak dari sisi itu? Enggak ada sih. Tapi Berarti kayak udah Jody, yakin. tapi kayak perempuan gitu deh. Si Jody juga mikirin gitu kan. Iya. Awal kan dia sempat mau Kayaknya kita undang Jody aja gimana? video call. Jadi sebentar ya, maaf ya, minta waktu 30 menit aja. dia tuh sebenarnya juga ini kan. Orangnya kalau gue kan lebih ke arah spontan ya. Kalau enggak tidak terplan lah. Gue mau bales, takut gue lupa. Kalau jadi itu terplan gitu loh. Jadi dia tuh jelas tuh misalkan tahun depan. Harusnya tahun ini nih, tahun-tahun dia buat ngejar misalkan beasiswa. Jadi nggak jadi dong? Nggak, nah itu mungkin karena udah jalanin bareng, sempat ada diskusinya. Jadi dia switch plan-nya juga tahu kan. Kalau misalkan Yunita kan mungkin berpikir itu kan sendirian, nggak ada teman diskusinya kan. Siapa tahu kalau misalkan udah dalam hubungan, kemudian lo kan pasti kan akan share juga kan plan lo misalkan. Cowok lo mau apa, lo misalkan mau apa, ada satu rencana yang kita mau bikin misalkan di tahun depan, pasti kan harus ada yang dia bicarakan. Waktu itu juga ngomong kayak gitu. Gua share ketakutan gua, Jody share plannya dia. Titik temunya ya udah berarti 1 tahun atau 2 tahun ke depan tuh yang tahun lalu ya, plan untuk nikah. Jadi oke. Tapi yang lu waktu lu pacaran dulu lu pernah terlepas finansial ya? Pernah kepikiran mau nikah usia berapa gitu? Oh ada. Ini kelewat jauh. Gue mikir cuma umur 27, 30, 27 sampai 30. Kaget sih. Sekarang berapa, Ger? 35. Oh. Enggak, tapi bukan mau nikah kapan. Gue cuma lebih mikir kayak kalau di ini ngomongin yang ngelihat prototype ya atau gambaran yang di sekitar gue ya. Intinya kalau gue ngelihat orang, dulu tuh gue selalu ngomong, gue nggak akan mau nikah, gue nggak akan mau single sampai usia segitu, misalkan. Bukan mau nikah ya, misalkan. Kayaknya tua banget ya, misalkan. Gue ngeliatnya gitu. Tapi sekarang pas gue liat lah, kok gue dia ada di usia segitu pas nikah. Lu pacarin Jody dari usia berapa? Dia kuliah masih kecil. Dia kuliah 20 tahun. 2016 lah. Enggak sih? 2016. Jauh ya. Jody 98. Kok jauh? Lu berapa? Enggak dong, gue 95. Dia 95 segea adik gua. 98. Berarti dia 3 tahun. 3 tahun doang. Ya Jody sekarang iya. Berarti 10 tahun yang lalu Jody usia berapa? Kuliah, masuk kuliah. 17 tahun. Kok 17 tahun? Iya, 10 tahun yang lalu. 2016. Ya 10 tahun yang lalu. Iya. Kuliah tuh usia berapa? 18. Iya. Ya udah 18. Dia masih di bawah umur gak sih lu pacarnya? Enggak. Dipelet sama Randy Saulus. Jody, kenapa sih? Randy sengaja nyari yang masih itu. biar matanya kayak masih belum mengenal baik dan buruk dunia. Masih bisa di doktrin. Intinya kayak gitu sih. Iya. Tapi yang gue rasa tuh kepotong banyak itu, gue nggak tahu ya. Gue ngerasain zaman COVID tuh kayak time skip banget gitu loh. Karena beberapa orang juga ngomong hal yang sama. Iya, benar. Di COVID tuh kayaknya waktu tuh
tiba-tiba kepotong 2 tahun aja. Ya karena kita mode survive hidup ya. Kan banyak yang meninggal selama setahun Iya. lebih. Iya benar. Jadi nggak kepikiran. Iya, ya, jadi selama COVID kan dipikir cuma bertahan hidup sama vaksin aja. Jadi Benar. kan dikejar-kejar vaksin. benar-benar. Benar. Sampai sekarang sih kalau orang udah nggak peduli sama vaksin sih. Kayak baru hidup lagi. Iya. Ya gitu. Pokoknya kayak ngerasa kayaknya yang COVID juga tuh salah satu faktor kayak kenapa jadi 10 tahun itu. Lu sebelum ini pernah pacaran lagi atau ini pacaran Enggak. pertama? Lu? Pertama ya. Pertama dan semoga mudah-mudahan yang terakhir. Ya udah terakhir lah kan udah menikah. Iya dong. Iya. Yang baik-baik doanya. Kok lu bisa memilih dia kenapa? Kenapa? Wah, pertanyaan yang lumayan membahayakan. Dia Kemarin gua udah recall ngomong. memori 10 tahun yang lalu dong. Gue udah ngomong sama si ini tuh ya kemarin waktu itu tadi baru aja ngomong tentang ini juga hal yang sama. Apa? Tadi kan pertanyaan lo kenapa gue milih dia kan? Itu pertanyaan juga sempat ditanyain sama saudara waktu itu. Nah, ketika ditanya, gue nggak usah ngejawab Oh. karena pilihan gue tuh nggak berdasarkan apa istilahnya. Gue suka dia karena A, gue suka dia karena B. Nggak spesifik ya? Nggak terlalu spesifik. Ya, Misalkan dibilang muka, dibilang misalkan apa, fisik, dibilang nggak ada. Cuman mutusin misalkan dari gue nih. Mungkin aneh gue itu. Intinya gue nggak ngerasain apa-apa, tapi gue pilih dia aja misalkan. Ih, Maksudnya- Emang itu boleh ya? Ya boleh lah. Ya. boleh. Nah, Kenapa gitu? perasaan suka itu itu kalau gue perasaan suka itu yang gue bangun. Gue menyukai apa yang ada di dia aja gitu misalkan. Iya. Apa tuh? Ya misalkan dari Sesimpel apa? dia baik Iya, misalnya. sesimpel dia baik. Baik mah banyak lah. Terus apa Ya ya? baik spesifik lah. Dia secara kayak apa ya? Gue Lu kok membela dia langsung nggak, tapi benar maksud gue kayak Pasti kan ada yang membedakan baiknya Jody sama baiknya orang lain dong. Iya Ger. Apa Ger? Kalau ya Apa Ger? Apa dia apa gitu? apa? intinya apa yang Gua tau kan atau gua kan. biar lu gampang ada pengalaman nggak yang lu bilang wah gue milih dia nih karena itu atau nggak ada ya udah. nggak ada. Oh. Tapi anehnya gitu, cuman misalkan mungkin awal tertarik kan dari sekali lihat tertarik nih, cuman kan buat ngegalinya kan sebenarnya kan pas deket kan semacam. Nah, gue percaya tuh kalau misalkan deket awal itu kan baru luaran kita kan, luaran kita. Terus waktu itu kayaknya gue udah cukup dewasa, bukan dewasa istilahnya, cukup tua ya misal untuk memulai sebuah hubungan. Intinya gue mulainya geraknya dari situ. Kayaknya gue harus mikirin ke arah sana juga, misalkan di usia gue segini gue harus pacaran contoh, karena gue nggak mau pacaran yang nikah tuh dalam 1-2 tahun misalkan. Dari gue harus ada pengenalan juga kan. Ya udah, gue lihat di awal nyambung, ya udah mutusin pacaran. Oke. Ketika pacaran kan pasti kan baru kan keluar 100% itu kan. Ternyata banyak nggak nyambungnya, banyak terus? tidak sinkronnya. Tapi kan balik lagi, kalau misalkan gue sih percaya nggak ada manusia tuh yang 100% banget klop. Waktu itu gue kayaknya dengar dari siapa, nggak tahu dari teman gue atau segala macam. Intinya cocok atau nggak cocoknya itu bisa kita buat sebenarnya, bukan Pohon kali. kayak pohon kayaknya. Kayaknya Intinya ya. itu tuh kayak Gue aja nggak tahu apa yang udah. frekuensi itu sebenarnya bisa diusahakan. Udah gue ngomong tuh apa? Bisa dibentuk ya, bisa di. Iya. Kayak misalkan lo mau denger radio, misalkan gue sekarang lagi capek denger radio yang ini aja, itu kan lo nentuin frekuensi lo kan. Tapi kan itu berbeda dengan Hubungan menentukan suatu pernikahan. Kayak pick up a chocolate yang same gitu kan nggak mungkin kan? Tapi gue ngerasa emang gue lebih ke arah sana, Chris. Kalau gue ya, dari pengalaman gue ya, Kan maksud gue lebih ke arah mungkin pertanyaannya gini, yang Gimana? membuat dia spesial tuh apa sehingga Kayak she's the one for you gitu loh. nggak usah jawaban yang lebay sih, kayak ya kenapa kan banyak perempuan di sana juga ya kalau menurut Iya, gue. tadi dia udah clear sih Pak. Ya udah, gue milih dia aja kayak Iya. unconsciously lu memilih Joe Iya. aja gitu. Emang misalkan- atau gini, pengen gue balik, yang dia senengin dari Jody apa? Iya, mungkin itu. yang dia senengin dari Jody? Yang lu senengin dari calon istri lu sekarang. hidupnya rapi gitulah, Oh. tertata misalkan. Kayak mungkin gini, ketemu nih di tengah. Kayak misalkan gue hidup tuh selalu spontan banget misalkan. Mikir tuh ulang lagi. Mikir tuh kayak day by day gitu loh. Itu lagi ada iklan komeng ya.
Kalau gue tuh hidup tuh day by day. Emang kalau dia apa? Penuh dengan Planning kan, dia terplanning banget, jauh banget sama gue. Itu kan kayaknya saling, kayak bagus deh hidup kayak gitu juga. Kayak gue tuh, mungkin karena keseringan yang di Alkitab kan ada kan, Iya hidup sih. tuh mikirin yang sekarang aja, besok tuh ntar aja. Gue tuh bener-bener sakral gitu. Kayak kesusahan besok buat besok deh. Gue jalan hari ini aja. Gue tuh kayak gitu hidup. Oh iya sih, orangnya. kemarin kakak ipar dia, si Vina, curhat juga. Ini tuh, aduh gue pusing deh. Udah tinggal 2 bulan dia belum nyiapin apa-apa. Tapi gitu, kayak gue. Akhirnya tag team, Vina sama Jody bersatu untuk mengatur dia. Jadi kayak gitu. Kayak gue tuh orangnya terlalu gitu. Ya. Mungkin karena nggak punya kapasitas juga buat mikir terlalu banyak kan. Nah Jody tuh orangnya terplan gitu loh. Misalkan kalau mau ngerencanain sesuatu, terus orangnya detail. Eksekutor. Ya. Kelihatan sih kalau kerja bareng tuh kelihatan. Gue bagian yang konsepnya, Jody tuh yang nge-breakdown gitu. Lo, Gini. nih ngomong topik beda ya. Lo 10 tahun itu pernah ini nggak jenuh atau berpikir kayaknya capek ya, nggak jelas nih. Kita Kayaknya. break dulu gitu. Oh, gimana lu Enggak, sebagai enggak. human? Kayaknya enggak deh. Karena gue tahu cara buat nggak bikin gak jenuh. Oh. Inti kayak gitu. Ini kan orangnya spontan, Pak. Woi. Apa aja? Apa aja? Jadi, Cuman kadang-kadang takutnya itu perasaan gua satu arah ya. Oh. Mungkin di Jodinya Jodinya juga ada mungkin jenuhnya. dia pernah Cuman kan jenuh. kalau gue tuh tahu caranya gitu seperti. Cuman memang belakangan ini kan mungkin karena dulu tuh energinya masih banyak. Masalahnya belum kompleks. Sekarang itu baru tuh mulai kerasa kayak masalah gue udah kompleks segala macam. Nah, di saat itu Jodinya yang switch position gitu loh. Jadi dulu tuh kan posisinya gue yang Ngelit. selalu ngelit tuh. Misalkan energi gue banyak, gue tahu cara ngapain. Ada satu waktu ketika posisi gue lagi di bawah, Jodinya lagi di atas, pas gitu loh. Jadi dia ternyata Saling ngebantu memenuhi. di saat yang kan gue mikirnya kayaknya oke juga nih. Nggak yang timpang ketika gue di bawah ternyata dia nggak tahu harus ngapain kan. Gue ngeliatnya di situ. Behind the great man, there is a great woman. Iya. Gila. Tapi balik lagi ya, itu pertanyaan sulit. Gue kadang-kadang suka ini juga. Kalau dari selera, misalkan kalau dari wajah selera, iya selera, misalkan kayak gitu kan. Tapi kan kalau selera di wajah doang kan, Iyalah. takutnya usia umur berubah Iya, segala macam. iya. Terus gue sering baca buku juga kayak cinta itu ya ditemuin aja intinya. Misalkan lo ngelihat satu orang ini banyak hal yang lo merasa kok gini ya. Cari yang membuat lo tuh bakal nyaman ke dianya sih. Gue mikir gitu. Kalau misalkan kita nyari terus, kayaknya bakal banyak yang gue cari di perempuan yang lain. Cuman Pasti selalu ada orang Iya. yang lebih. bener. Benar. Banyak, misalkan kita lagi jalan nih, ngelihat misalkan ya, ngelihat banyak misalkan kan kita ngelihat kok di luar cewek bisa kayak gini segala macam. Tapi kan, nah, yang gue lucunya misalkan dalam pertemanan tuh, gue suka ngeliat nih. Kita kadang-kadang suka ngebandingin misalkan pasangan kita dengan teman kita segala macam. Tapi gue baru tahu rasanya waktu itu gue sharing sama Bella atau sama Yunita. Gue cocok sama Yunita, sama Bella. Kebetulan kan temen gue perempuan semua ya. Perempuan semua. Kebanyakan perempuan, mostly perempuan. Gue ngerasa kita cocok itu karena kita di circle pertemanan. Iya betul. Kalau kita di circle yang Pasangan belum tentu, Chris. Itu. Makanya gue bilang, gue nggak bisa ngebandingin Jody dengan pertemanan gue yang sekarang. Enggak, beda. Iya. Karena gue pun pribadi gue di pertemanan dengan pribadi gue di dalam hubungan tuh beda. Jadi gue ya udah gue bilang. Terus kalaupun lo nyarinya itu, yang lo cari apa yang lo butuhin, menurut gue juga capek di lo nya kan. Misalkan lo nggak dapet sesuatu itu di pasangan lo yang sekarang, lo mutusin buat udahan nyari di pasangan yang lain. Ternyata pasangan yang lainnya itu nggak punya apa yang waktu itu Jody udah punya misalkan. Lah kan lo nggak nyari lagi, sayang kan. Mendingan ya udah putusin sekali apa yang ada di dia. Sebenarnya kan kita bisa sebagai pasangan menambahkan hal itu kan. Takutnya gini, dia nggak ada nilai itu karena dia nggak pernah tahu akan nilai itu. Nilai itu kan bisa datang dari kita misalkan. Sebenarnya itu sih maksud gue ya. Terlalu ini ya. Keren. Mungkin Yunita Apa? mau ditanya. Ada yang mau ditanya Kak? Enggak sih, gue lebih kayak ternyata emang ya
gue penasaran aja sih sebagai, tapi masalahnya bapak-bapak sama cowok-cowok semua lagi di sini. Apa? Nggak, kayak tadi kan kita bisa lihat sisi Papuhan kan udah pernah mengalami apa yang Gary Ya udah. alami lah. Itu sama persis nggak sih? Maksud gue tuh, Apanya yang gue pengen sama? tahu kayak kekhawatiran cowok sama kekhawatiran cewek dalam menuju jenjang pernikahan tuh berbeda gitu. Iya beda. Berbeda. Nah, untuk memvalidasi itu kan gue perlu lihat dari pengalaman Pohan kan. Kira-kira kurang lebih sama kayak Gary atau dia punya kekhawatiran lebih lagi waktu zaman Bapak di posisi Gary kayak gitu mau menikah. Sebenarnya tadi sih bagus sih foundation kayak budak aja. Tapi yang benar ya memang seperti itu. Apa ya? Kalau prinsip dalam kita tuh memilih bukan karena cuman menyukai ya. Karena kalau menyukai kan tadi faktornya jadi luas gitu. Lu memilih pasangan itu adalah seseorang yang memang bisa partner kita nyebutnya partner yang akan mendampingi lu mengarungi hidup ini gitu. Kalau partner itu kan mitra, partner itu kan bukan sesuatu yang selalu lu sukai juga gitu. Orang itu bisa menyebalkan, bisa kita nggak suka, kita bosen, kita apa gitu. Nah namanya kan selalu bersama ya, misalnya berdua terus. Iya. Ya wajar lah gitu ya. Tapi tanpa mengurangi semua proses rasa suka itu, berarti penting nggak rasa suka atau nggak? Itu nggak penting gitu. Tapi mindset yang harus ditanam bahwa itulah pasangan kita gitu ya. Kurang lebihnya dia ya itu menjadi beban kita. Nggak bisa lu kalau lu ego itu memang dia banyak, ya pasti ada kekurangan lah. Kayak orang tua kita pasti complaining, mak gua complaining bapak gua almarhum bapak gua complaining mak gua. Dan Di usia yang segitu bahkan. iya, maksud gua dan Tetap itu ada. pun terjadi di setiap rumah tangga. Maksudnya kalau kita tarik garis merah nggak ada yang happily ever after gitu cuma di Disney buat doang. Tapi actually semuanya kejadian. Mau kita ngobrol sama orang tua Yunita, orang tua Redi, pasti ada aja. Iya. Pasti ada aja lah. Apanya, pasti ada lah. Gitu. Artinya apa? Siklus kehidupan tuh itu sesuatu, kita nggak usah denial bahwa ketidakcocokan tuh akan selalu ada sampai usia berapapun. Karena pada dasarnya memang kita menyatukan dua orang yang tidak memiliki kepribadian yang sama. Cuman dua orang yang disatukan untuk menjadi mitra atau partner seumur hidup. Itu yang mindset yang harus kita bilang. Jadi kita memilih pick up. Kayak Reni bilang, kita pick up bukan based on what, ya mungkin ada rasa ketertarikan lah ya. Di awal, buat di awal pasti lah. ada lah. Tapi kan untuk level maturity-nya lagi kita nggak itu doang. Ya, istri saya kan ada bukan cuman saya suka aja, ya itu one thing. Tapi kan dia penolong, dia bisa jadi penyeimbang, pengingat. Kayak kata-kata itu deh. Jadi lebih dari sekedar itu, bisa jadi teman cerita, jadi insight, jadi pokoknya mengurangi segala yang kurang dalam hidup kita lah. Ya kan saya kegendutan, istri saya ngomel. Jadi kalau nggak ada dia ngomel, mungkin gue akan lebih gendut lagi. Benar. Dia yang ngeremin saya untuk makan. ya hal-hal yang baik lah gitu. Jadi ya pick up someone itu kan memang harus seperti itu. Karena kalau cuma suka nggak suka sih, ya namanya perasaan Yun. Akan ada waktu habisnya sendiri. Nah, cinta-cintaan sejauh apa sih cinta-cintaan? Besok kalau udah ada anak, nggak kepikiran istri. Kalau kita fokusnya ke anak, pasti semuanya berdua gitu. Jadi sebenarnya, tapi memang nggak mudah karena dunia ini tidak mengajarkan makna sebuah pernikahan. Iya. Wah, maksudnya? Ya, pernikahan tuh hanya menjadi suatu hal yang apa namanya ya? Ada yang menganggap itu suatu hal yang menakutkan. Iya. Ada yang menganggap itu hal yang terlalu serius. Ada yang menganggap hal itu main-main juga ada, yang kayak artis-artis itu ya. Oh iya, kawin cerai gitu. Iya. Kayak mudah banget yang ngajak orang nikah. Iya. Gitu. Jadi ya padahal esensi dari pernikahan itu ya itu, kita berpartner sama seseorang dan itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Ya kalau udah meninggal jadi abu, mau nikah lagi ya pilihan. Tapi lagi-lagi itu sih prinsipnya harus kita pegang, karena kalau tadi based on
suka nggak suka ya udah pernikahan itu. Apalagi gue ngutip kalimat Randy membandingkan. Kalau titik beratnya membandingkan sih pasti ada aja kekurangan. Bahkan mungkin kita jadi shifting, wah lebih hebat teman gua nih, wah lebih hebat orang kantor gua nih. Ya, ini mulailah comparison. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu juga. Karena momentumnya beda, waktunya beda, kondisinya beda. Benar. Gitu. Jadi kita memilih pasangan kita memang ya udah. Itulah hidup yang harus lo jalani gitu. Gue tidak mau bilang ini, kalau gitu terpaksa dong Pak. Tidak, karena bicara pernikahan itu adalah pilihan dan komitmen. Jadi lo harus pegang dua kata itu aja. Kalau udah komit ya lo jalanin. Suka nggak suka ya telan aja. Memang itu pasangan yang udah Tuhan pilih buat hidup ini. Kalau nggak orang gampang kan kawin coy. Tapi susah, dunia tuh akan selalu menggiring ke hal yang menurut dia benar. Makanya media-media itu kalau bicara pernikahan itu ya kita harus benar-benar bijak sih memfilternya. Nggak ada pernikahan yang benar-benar benar menurut saya sih ya, maksudnya pasti semuanya akan mengalami proses kedua belah pihak gitu loh. Dan itu kapan Pak? Ya sampai mati. Kalau bapak emak gue aja masih berantem loh. Iya. Jadi ya sampai mati, nggak mau. Sampai udah mati aja mak gue mungkin atau orang tua gue masih kayak inilah coba dulu ya gitu masih. Iya, pasti ada kayak gitu. Pasti ada juga, ya. Itulah hidup gitu. Ya mungkin juga karena gue juga belajar misalkan dari kan sekitaran kita kan bisa jadi contoh pembelajaran juga kan. Iya. Ini orang di usia segini aja masih bisa loh hal-hal kayak gini. Masih bisa hal yang berantem lah. Masih bisa berdebat, ya saling nggak paham. Jadi kan maksud gue kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya kan pacaran itu kan ketemu dulu aja awalnya gimana. Minimal ada satu hal yang cocok secara yang lo butuhkan. Misalkan kalau di Jody kayaknya kalau misalkan dia ngeplan ke depan tuh pas nih buat ngelengkapin gue. Kan misalkan pernikahan kan sebenarnya butuh hidup yang panjang kan, misalkan plan segala macam. Ini kalau misalkan Jody tuh secara keuangan mungkin bagus untuk ngaturnya segala macam. Tapi kalau misalkan ada kondisi yang spontanitas butuh keputusan, misalkan tuh tanggung jawab gua. Karena misalkan Jody kalau misalkan ada suatu waktu kejadian butuh plan yang panjang, gue yang bisa ngambil yang enggak kita gini-gini aja. Nah sebentar kan bisa saling melengkapin kan. Terus juga gue ngerasa Jody-nya itu ngelengkapin gue juga itu by proses misalkan. Saat gue misalkan nggak tau ya, cowok tuh kadang-kadang jarang minta bantuan, tapi kalau misalkan udah mentok, terus ceweknya ngasih bantuan, baru tuh kesadar tuh, kayak oke, kayaknya ini bisa nih jadi partner nih, karena dia tahu cara ngisi gua nih tanpa gua kasih tahu harus ngapain. Cewek kan lebih inisiatifnya lebih tinggi biasanya ya. Nah itu kadang-kadang gua ngerasa gitu di Jodinya, kayak jadi penyeimbang, mungkin penyeimbangnya. Penyeimbang, jadi misalkan, ya tadi ya posisinya, saat selama ini gue mikir gue harus selalu di atas nih, gue Jody yang selalu gue bantu segala macam. Tapi ketika gue lagi nggak ada di posisi gue yang di atas itu, ternyata bisa loh dia ngasih hal yang gue butuhkan, gitu sih. Dia yang gue bilang disebut kata mitra ya, partner. Mitra 10. Mitra bisnis. Partner. Jadi kalau gue sih bisa bilang mungkin nih pernikahan gue belum selama orang-orang di luar ya yang golden 40 tahun, 30 tahun. Cuma menurut pemandangan gue, jangan pernah berani coba membandingkan pernikahan kita atau pasangan kita dengan orang lain. Karena itu sebenarnya nggak akan ada habisnya. Tapi gue lebih bilang belajarlah menikmati segala cerita dalam hidup pernikahan itu. Segala kekurangan, baik buruknya. Belajarnya terbuka dengan pasangan kita ya, karena dialah yang kita harus mengimajinasi, bukan harus memaksa pikiran kita bahwa dialah satu-satunya orang yang tempat kita untuk bersandar dan berbagi itu secara manusia ya, human being ya. Maksudnya jangan bersandar kepada perempuan lain kan juga bahaya, atau wanita pria lain kan, karena kan pancingannya seperti itu. Memang awal mula keretakannya dari situ kan, misalnya teman kita jauh lebih menjadi tempat curhat dibandingin pasangan kita. Nah itu yang bisa ngontrol adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk bisa jadi tempat berbagi. Tapi kalau nggak ada solusinya gimana?
ya jangan ke manusia juga gitu. Karena kalau kita ke manusia terus, bisa jadi ya itu bisa jadi salah atau benar. Akan porsinya itu 50-50 gitu. Makanya kita harus lebih baik ya tanya ke sesama jenis yang lebih dewasa. Gitu. Oh iya benar. Jangan membuka peluang. Ya karena wajar namanya kita tuh dalam posisi kerapuhan, vulnerability-nya gitu Lagi kerapuhannya tinggi Mm-mm. gitu loh. Jadi memang gue memahami karena ya nggak tahu namanya setan lewat ya. Setuju sih, tapi Kita- setuju. Nggak tahu. Karena banyak hal-hal yang kayak gitu terjadi di kantor tuh karena bermula dari Iya. situ. Iya karena Curhat-curhat kita kecil. curhat ke teman deket terus lama-lama kok dia nyaman dan sebagainya. Benar, Kalau sama benar. cowok kan ya mohon maaf kalau kitanya lurus ya mungkin nggak mungkin jatuh hati sama tuh cowok. Nggak, tapi gue tuh rasa kayak gitu-gitu tuh. Karena yang kita rekam, misalkan banyak yang kejadian gitu, jawaban itu tuh yang kita rekam tuh kalau misalkan sama jenis nih ya, gue nggak tahu. Kalaupun curhat ke lawan jenis tuh sebenarnya bisa aja selama jawaban yang kita perlukan itu dari katanya dia bukan orangnya. Banyak kan orang kan ngerasa jawaban itu orangnya kan. Misalkan lu cerita sama Yunita ngasih masukan. Sebenarnya kan yang tepatnya itu kan si omongan Yunitanya, bukan Yunitanya orang yang tepat kan. Tapi 90% curhatan itu dimulai dari emosi yang nggak terbendung pasti. Bukan Iya sih. pikiran lu yang nggak terbendung. Kayak emang ini deh, bener Makanya- kayak Rentan. Jadi rentan sih. gue kenapa bilang hati-hati karena emotion itu nggak ada limitnya. Maksudnya lu nggak bisa mengontrol emosi bisa, tapi dia kayak cairan gitu loh, kayak Dia liquid. dia liquid bisa kemana-mana. Sesuai wadahnya aja. Ketika lu emosi lu nggak bisa lu kontrol dan seseorang yang Ada yang kasih wadah, kasih wadahnya, pas lagi. lu akan ya kan liquid tadi itu lu. Dan lu nggak terbiasa untuk curhat ke istri lu atau pasangan lu. Iya. Karena dia liquid sifatnya. Kalau pikiran kan bisa lu kontrol. Makanya 90% sampai kan pasti kan emosi. Aduh, gue gak suka nih pasangan gue gini. Maksudnya timbul lah emosinya anger, sadness, gitu kan. Kalau gue sih ya harus berlatih ya dengan pikiran kita gitu. Kalau karena udah based on the emotion ya. Ya belajar terbuka aja sih karena menurut gue sih itu sih. Kemarin juga ada yang curhat sama gue. Udah setahun dia nikah Yun. Dia bilang, kenapa ya? Kok gue nggak happy ya? Dia bilang, kenapa lu nggak happy-nya? Iya, soalnya dia lebih sibuk main sosmed dibandingin mikirin guanya gitu. Gue bilang, ya diutarakan, disampaikan gitu. Karena dia partner hidup kita. Takutnya masalahnya komunikasinya doang gitu ya. Iya, Nggak bener. tersampaikan. Iya. Kan itu kan sebenarnya kenapa nggak apakah lu sudah menyampaikannya ke dia atau Tapi belum? nggak segampang itu pasangan kita feedback. Kan? Iya bener. Gue pun merasakan, maksudnya men-feedback terima, gue sendiri juga gue mencari waktu yang tepat gitu, nggak bisa kan? Tapi ya jangan ditunda, tetap harus disampaikan supaya ya kita nggak diem terus malah kita cari pelampiasan yang lain gitu. Masalahnya di situ takutnya. Tapi soal pernikahan menurut gue ini sih salut sama orang-orang yang udah berani melangkah ke sana gitu. Karena kan harus punya kompromi yang besar ya ketika mau hidup sama orang lain. Dan gue belum punya kapasitas untuk itu gitu loh Pak. Jadi kadang gue suka wondering kayak, orang kok bisa ya sampai nikah gitu, kayak gimana. Kalau gue kayak masih terlalu takut berbagi ruang gitu sama orang lain, belum siap berkompromi. Kayak tadi Bapak bilang ya, kita harus terima kekurangan, kayak nggak bisa. Ya, tapi kayaknya itu tergantung dari orang juga kan. Misalkan Yunita kayak gitu kan pasti kan ada alasan dong. Musabab. Apa Musabab. Apa mau sebab? Sebab musabab istilahnya. Sebab akibat. Iya. Sebab musabab bahasa. Gue dengernya kayak Bahasa apa itu sebab musabab? Kebab. Iya. Gitu. Jadi kayak waktu denger Gary kayak, Yun gue mau ini, gue kayak, wah keren banget. Karena menurut gue it's not easy untuk Setuju. berkompromi sama orang, apalagi like forever. Gue kayak nggak Iya. mau. Tapi kan kalau gue sih Kamu juga gak usah nikah. Jawabannya sederhana. Tapi di Bible sendiri tertulis kok, ada orang-orang yang memang menikah.
I think marriage is not for me. Ada orang-orang yang tidak menikah. Ada? Oh iya ada. Ada di Alkitab juga tertulis. Ya, tapi juga yang menikah juga diminta untuk menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Itu kan ada alasannya. Iya makanya kalau nggak kuat dengan dunia ini menikahlah. Hah? Kok gitu sih? Makanya. Kok gue yang kaget? Jadi tak kaget wajar ya? Gue kaget. Nggak pernah baca Alkitab. Loh, Tapi kagetnya memang baru. seingat gue tuh pada dasarnya Tuhan tuh ingin kita Berpasang-pasangan. bukan Apa dong? hidup memang akan lebih baik kalau dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke Tuhan. Iya. Tapi kalau dia nggak mampu karena hidup kita masih dalam dunia ini, karena pernikahan itu membuat fokus kita dengan Tuhan itu menjadi sirna kan? Paham nggak? Karena dengan adanya nikah maka Gak fokus boleh dong. fokus kita tuh nggak cuman ke Tuhan tapi juga ke pasangan kita. Jadi kan pernikahan adalah part of ibadah. Iya, even part Untuk of it, serving God. menurut ayatnya begitu, tapi kenyataan hidupnya juga kadang-kadang dalam pernikahan kita cara mengandalkan Tuhan. Iya benar. Suka menyelesaikan masalah kan dari skupnya kita kan. Nah iya, ya itu faktanya hidup gitu loh. Memang itu benar part of ibadah, tapi kenyataannya mungkin sebagian kita saat ada masalah kita cenderung ngandelin kekuatan kita sendiri misalnya. Gitu. Iya ya. Jadi makanya lebih baik maksudnya kalau kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan kan, ya kita bisa buat penginjilan, buat nolong sesama. Ya benar-benar hidup kita fokusnya untuk Buat Tuhan. mimpin orang lain di kantor. Gue tahu. Iya. Tuh kesono sih. Enggak, misalkan. Ya kan? Mau spontan lagi jawab nggak jadi. Nah gitu sih. Jadi aku lagi ngomong dia. Kok tiba-tiba berubah tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kan ngomong mengalir tuh kan kita kaku banget sih. Gitu. Tapi sekarang nih lo punya bucket list gak dalam cerita lo dalam menikah nanti setelah menikah lo mau ngapain gitu? Nah itu yang punya Jody. Oh. Itu Jody. Nah itu sih gue baru tahu maksudnya baru kelihatan banget perbedaan jauh gue sama Jody tuh itu. Jody tuh benar-benar yang gue tuh kayak sesimpel nikah ya udah mikir dulu aja, nikah. gitu. Kalau Jody tuh sampai udah ngomongin mau tinggal di mana. Iya iya, kayaknya cewek kayak gitu deh. Iya, makanya kayak wah ini kalau gue hidup dengan orang yang perempuan dengan tipe kayak gue, hidup gue seminggu kayak. Berantakan. Iya kan sih, seminggu mikir lagi dia. Too much Terus to kalau misalkan think. iya, tuh syuting terus, tapi bagus maksudnya bagus ya. Kalau- Enggak, itu buat gue bikin stres, Ger. Ya mungkin buat dia oke kali. Nah, gue itu Tapi nggak- Jody, kita harus tanya Jody. Iya, nah itu gue nggak. jadi komen di YouTube-nya episode ini. Kayaknya kita harus ngobrol deh, Jody. Gue tuh nggak nemu itu di gue. Kayak oh ternyata memang. Episode berikutnya kita ajak Jody. Setelah gue pikir kayaknya penting juga nih mentingin hal gitu karena ketika gue dijawab takutnya gini udah kejadian dan jawabannya kita nggak siapin kita malah mencari jawaban di saat itu harus sudah ada. Atau mungkin buat perempuan fase pernikahan itu perubahannya sangat signifikan ya Pak? Iya nggak sih? Karena Ya, gua nggak nggak tahu ya, kalau sebagai perempuan kan berarti kita kayak move ke suatu rumah ya. Karena kan dalam gue nih, dalam adat istiadat gue dan lain-lain, perempuan tuh akan ikut lelaki gitu kan. Kita juga ya. Nggak tahu Gua sih. nggak tahu kalau kalian apa Iya kalian sih, membawa namanya istri matrilineal. atau kalian mengikuti istri, gue nggak tahu. Karena setahu gue ada beberapa adat istiadat yang mengikuti istri. Nah kalau di gue kita tuh hidupnya mengikuti suami gitu. Timur ngikutin Gitu suami. ya. Jadi ketika mau decide untuk menikah, aku tuh kayak mikir nanti Yang ngelit lo bukan lo lagi gitu. iya, makanya Tapi kayak cowok ini. I'm afraid of losing my power gitu. Kayak terus kerjaan gue gimana? Terus kalau dia gue pindah ke luar Itu bukan negeri. timur, itu mah agama kali. Nggak, kalau di Islam. Enggak budak di timur Aku gitu. nggak tahu sih. Ya nggak tahu lah. Tapi ada daerah tuh yang beberapa daerah yang kita bilang ada yang suami ngikutin istri ya. Iya ada kayak Gua lupa gitu. deh, di daerah Even Sumatera. orang Islam Orang sendiri Padang ada tuh gitu. kayak gitu. Iya, yang di Sumatera gitu. Matrilineal. Iya kan. Nah, jadi kayak gue merasa akan ada perubahan besar di hidup gue kalau gue memutuskan menikah. Dan I'm not ready for that gitu. Karena terlalu banyak yang dipikirin kayak karir gue. Terus nanti gue ikut suami pindah ke luar negeri gimana. Terus Iya. Ngebleng. Apa ngebleng? Ngebleng. terus Kendali penuh. iya. Kendali penuh nggak ada di lo gitu kan. Ya artinya gini, kalau kayak gitu artinya simpelnya saya ya kamu belum menemukan aja.
Oh gitu ya. Iya. Belum menemukan orang atau dia belum menemukan Diri gua. dirinya Bukan, untuk... dia udah ketemu, maksudnya nemuin pasangan yang bisa menerima dia apa adanya. Lah kalau misalkan nggak bisa diutak-atik hidupnya dia, Ya itu kan menurut pemikiran nggak lu. kos aja. Gimana? Abis ini kan ngekos tuh bebas tuh. Nggak maksudnya kan, harusnya kan kita berbaur dong. Di Iya. satu kan. Enggak lah, enggak gitu. Dia kan Konsepnya separate aja. sama kayak konsep lu. Lu butuh pasangan yang bisa rapi atas hidup lu. Dia butuh pasangan yang bisa mengerti dia mau ngapain dan tetap mensupport ambisinya dia. Itu simpel itu. Tapi yang ada di dia komprominya. Ya nggak tahu karena dia belum menemukan orang yang bisa mensupport dia dalam apa yang dia mau capai kan. Sesimpel itu. Lebih ke gue tidak mengizinkan orang sih. Barrier-nya tinggi menurut gua dia. Kayak, no, stop. Jangan. Syarat pertama, mengizinkan saya melakukan apapun. Kayak kontrak lo harus jelas deh kalau nikah deh. Kayak kalau gue kan mudah bosen ya, gue takut kayak nanti kayak apa ya? Gue merasa rumah tuh area pribadi gue gitu. Kalau ada orang datang kayak kalau gue bosen, Orang apa? Lah kalau pasangan? makanya kan gue Terus lu bosan cari pasangan lagi, lu poliandri. nggak gitu. Kadang kan gue butuh waktu gue sendiri ya kayak nggak Dalam mau. menikah sih sah-sah aja kayak gitu. Emang kita nggak ada me time. Aku sama Rima juga bilang kok kalau kamu mau me time, me time. Tapi aneh berbagi kamar. Oh ya nggak berbagi kamar juga sih. Emang ada pasangan gak sekamar? Enggak pas me time-nya. Enggak dong. Ya nggak Kalau selalu lah, lagi nggak selalu. Ini aneh, terlalu aneh, Chris. Pas lagi pengen, gue tidur di kamar sebelah dulu ya. Lagi mau me time. Me time bukan waktu doang ya, bukan space ya. Gue mau space sendiri. Ya kalau uangnya cukup buat satu kamar. Tapi ada aja. Ada kok, ada Ada kok. ya? Gue liat, Ada aja. ada kok. Berarti nggak aneh dong. Ya tapi jangan setiap hari juga. Ya, kan Berarti aneh. emang dia Tergantung harus ketemu orang yang mengkompromi, Iya. yang sifatnya apa? Iya ya Yang menerima. punya itu kan. Kan makanya kan dalam pernikahan itu kan bukan mencari apa yang ya mungkin harus cari pasangan yang nerima apa adanya itu aja. Iya, benar. Dan emang kayaknya- Masalah mengizinkan mah namanya cinta mah ya udah susah Yun jelasinnya. Kalau udah kamu udah suka sama dia juga apa aja kamu izinin. Iya sih. Tapi menurut gue harus imbang, Yun. Misalkan lo kasih rules kayak gitu tuh. Berarti ada juga rules yang misalkan dari dia yang lo harus ikutin juga gitu loh. Saya mau tanya gini deh, emang selama kamu pacaran pemilihan kamu berdasarkan logika? Enggak. Tuh. Dia kan based on emotion. Makanya kan zong. Kecuali dia, Pak, aku milih cowok ini berdasarkan Dia logikaku. nggak mau pakai perasaan lagi. Lah Zong. iya. Zong semua. Iya makanya pakai aku logika. bilang. Sekarang dia mau belajar pakai logika kan memilihnya. Ya udah, pakai logika kamu lah. Karena kalau pakai perasaan, wah, ketika seorang pria memberikan semua hidupnya buat Yunita, kan ya Yunita akan berbagi ke dia semuanya. Sesimpel itu aja. Cuma kan karena belum. Kalau udah juga ini ceritanya podcast ini beda lagi. Iya. Kita nggak tahu di episode berapa ya. Iya, mungkin Pak, aku udah bisa berbagi. Ayo udah. Bener. Kita nggak tahu. Proses. Proses. Tapi memang tidur berdua tuh selalu nggak mudah buat semua pasangan baru lah. Oh iya. Jadi kayak gue ngorok. Oh iya, itu ada Kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan-kebiasaan itu. gitu ya. Iya. Misalnya Jody rapi, terus Randy taruh handuk di mana? Taruh dalam di mana? Pakai di mana? Enggak. gue dengan statement yang sangat jelas. Pede banget Gue ya. Jadi kayaknya enggak. gue rapi, gue rapi banget. Atau mempeributkan masalah rapinya. Gue suka Oh handuk tuh iya. begini. Tapi dia sering cerita kok ke Iya. teman-teman. Gue sukanya begini. Oh, horizontal, vertikal. Iya, bisa jadi. Gue terlalu itu sih. Atau gosok giginya begini begitu. Ada aja pernikahan kayak gitu. Kayak tidur. Dia pernah cerita sih ke kita semua kayak Bella, Pavina gitu ya. Iya. Gue orangnya bersih banget kata dia gitu. Gua Masuk kamar tuh gue harus mandi. Dia cerita gitu. Nah iya, sekarang kan lu nerima pasangan yang nggak bisa apa yang lu mau terus. Iya Ya, itu. itu. Itu tuh berarti kan berkompromi. Komprominya, iya, Ya udah terima Harus aja. di- Misalnya dia belum Iya, tapi mandi. kan gak se-easy itu, Pak. Ya belajar lah. Misalnya dia belum mandi, ya mandiin kan istri lu. Tapi maksudnya bener sih. Maksudnya Yunita kayaknya tidak bisa berkompromi karena belum sampai di fase itu nggak sih kayak Nggak, di dalam pernikahan apapun itu pasti ada lah kekurangan permanennya. Seperti kekurangan permanen.
Genuine. Nggak bisa dirubah. Iya, Original. Genuinnya pasangan kita tuh pasti ada lah. Ya, dan hal itu ya diterima Human aja. nature, Nggak human usah nature. dipaksain ya. Ya mungkin gue selalu bilang gini loh. Ya betul, susah ya dia kasih tahu ya. Tapi kalau kita mudah ilfil gimana? Ya jangan pernah lupa itu pasangan hidup lo. Iya, kayaknya. Jadi emang harus ditanamkan. Ya iyalah. Mau dia kentut, dia bau ketek, dia bau mulut, dia bau. Lah iya, lalu kira hidup lo penuh wangi-wangi doang kalau menikah? Iya. Ya kan enggak. Pasti kan ada. Lu rasanya apa gua waktu Rima lahir kan? Udah darah di mana-mana. Iya. Lu nggak bisa lihat darah ya? Bisa, gua biasa aja. Orang gua ngeliat tuh anak gua keluar dari itunya, rahimnya kan. Oh, menemani proses operasi. Itu kan lebih berecetan kemana-mana Besok lagi. gitu kalau Jody melahirkan lo harus menemani dia, Ger. Apalagi kalau perempuan udah melahirkan, Muntah berubah semua wujud badannya. Nggak, pasti lu bisa. Kakak ipar gue aja bisa kok. Jadi Iya. balik lagi, ya itu semuanya jalanin aja. Gak usah terlalu pusing-pusing. Itu dia Pak, yang tadi Bapak bilang, pernikahan tuh di lensa masing-masing orang tuh berbeda Iya, gitu. benar. Ada buat gue pernikahan itu sesuatu yang krusial, yang serius dan penting gitu. Jadi jangan sampai kita salah melangkah. Ya semua orang juga awal juga gitu Yun, pasti Tapi lah. kan nggak semua orang melihat itu. Ada yang santai kayak Gary ya, pernikahan pikir besok aja lah, hari ini pikir catering dulu. Itu mah bawaannya dia permanennya. Gitu loh, dan mungkin buat orang-orang yang kayak gitu dia udah punya, dia dapat blessing juga sih kata menurut gue ya Ger, karena ada orang yang dia santai-santai aja tapi setiap decision yang dia bikin tuh kayak right aja gitu, tapi ada orang yang penuh pertimbangan segala macem, sometimes ada yang bener, ada yang udah banyak pertimbangan tetap aja gagal gitu. Tapi Jadi kacamatanya penuh beda. pertimbangan juga sebenarnya juga kalau selama nggak dieksekusi juga sayang nggak sih, kayak udah banyak dipikirin. Jadi stres aja ya, Iya. overthinking. Mendingan dikeluarin output. Kalau misalkan gagal kan ada ketahuan, oh evaluasinya apa ke depannya. Iya makanya gue bilang nggak ada apa nggak ada yang namanya kesempurnaan itu. Jadi kalau lu lagi udah bersama seseorang dan lu memilih untuk menikah, ya ruang kompromi, ruang saling belajar, saling evaluasi. Menurut gue tuh itu proses yang nggak bisa selesai dalam sekali, tapi ya seumur hidup. Ngerti nggak sih arti kata seumur hidup itu? Sampai mati. Pak capek banget dong Pak. Ya seperti itu proses pernikahan gitu. Emang lu hidup tanpa pasangan juga nggak capek? Ya nggak tahu ya. Masing-masing capek tapi ada itunya kan. Ada tetap plus minus Iya. nggak sih? Ya iya. Cuma kan gue nggak pernah. Gue nggak bisa menjudging orang yang hidup 40 tahun tanpa pasangan tuh nggak capek karena gue nggak pernah hidup seperti itu. Iya benar. Iya Setuju. Kalau gue judging, wah pasti capek dia lu nggak ada pasangan. Ya belum tentu juga. Belum Belum tentu. juga. Tapi apakah dia full? Ya nggak tahu juga. Mungkin ada orang yang bahagia dan nanti kalau gue ngomong gitu, terus pastor gimana? Suster gimana? Iya benar. Setuju. Monks gimana Ah, Monks? kan memang udah pilihan hidup dia. Masa Iya. dia nggak bahagia? Enggak juga. Iya. Jadi makanya balik lagi pernikahan tuh jangan sampai kita menstereotip sebuah pernikahan itu adalah apa namanya suatu proses yang apa ya namanya terlalu tinggi levelnya. Kalau menurut gue sih betul itu tinggi, tapi itu sama juga kok yang dialami dengan orang tanpa pasangan juga. Itu hanya pilihan aja Hanya ya. pilihan aja, Lu mau gitu. menjalani hidup Dengan bermitra berbagi atau, dengan orang lain atau enggak atau itu. enggak. Karena kalau begitu sakral, ya gue setuju supaya kita nggak meremehkan pernikahan itu. Tapi kalau kita idealismenya tinggi juga ya bisa-bisa nggak nikah-nikah karena kita kan nggak mencari Tuhan, kita mencari manusia. kalau mencari Tuhan mah nggak ada kurangnya pasti. Iya. Kalau mencari manusia sih pasti ada kurangnya menurut gue sih. Mau lu mau nanya yang 15 tahun orang menikah juga sama jawabannya. Pasti ada aja kurangnya. 20 tahun juga sama, 25 tahun juga sama. Even yang udah nikah 40 tahun aja pasti ada kurangnya juga. Iya benar. Setuju. Gitu. Jadi ya karena udah bermitra ya gue menganggap semua kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita itu adalah bagian dari cerita pernikahan aja. Bukan sesuatu yang untuk ini masalah nih kayak jerawat ini harus hilang dalam hidup. Pernikahan ini tidak boleh ada nih hal ini. Ya nggak menurut point of view saya sih nggak begitu.
artinya dalam pernikahan itu ceritanya pasti ada cerita yang buruk, ada cerita yang baik, ada cerita buruk, ada yang baik, ya. Iya. Aneh nggak sih kalau misalkan cerita tuh baik semua? Ya aneh lah. Tapi menyenangkan. Tapi lu nggak bikin lo punya pikiran kritis so far lo, kemampuan lo menyelesaikan masalah juga kan? Jadi nggak ada kan kalau misalkan hidup lo baik-baik aja kan? Iya sih benar. Nah iya, maksud gue mau bilang apa? Kayak nggak dilatih gitu loh. Iya, jadi pernikahan itu pun juga pasti akan ada masalah, pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada badai yang besar mungkin, pasti ya, namanya manusia. Benar. Kayak contoh gue dikasih tau Christian tuh, kayak gue terlalu ribet dimikirin hari hanya. Hari hanya tuh sebenarnya bagian kecil gitu loh. Dari pernikahan itu. Iya. Iya. Kayaknya balik lagi lebih ke arah yang kemarin kan, yang di episode lalu kan kita ngomong masalah tanggung jawab segala macam ya. Setiap tanggung jawab kan ada masalahnya. Kayaknya ketika gue memilih untuk mempunyai tanggung jawab sebagai sebuah keluarga, pasti kan ada masalahnya kan. Betul. Nah itu kemarin tuh lucu, kayak gue lagi ngomong, kata Christian, lu gak usah ribet-ribet misalkan. Gak usah mikirin masalah mempersiapkan pernikahan ini. Setelah lu nikah tuh belum tentu lu hahaha bahagia, itu paling berapa bulan ke depannya. Setelahnya kan pasti akan ada masalah lagi kan. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda tinggal di satu ATP yang sama, itu kan beda banget kayak pacaran. Pacaran kan mungkin kita kenalnya cuman di area luar. Tapi ketika udah tinggal bareng kan muncul lagi masalahnya segala macam. Jadi nggak serta-merta lu langsung nggak ada kesedihan. Gitu. Nah, semuanya itu kalau kita pikirin bakal banyak dan nggak akan kita mulai karena ketakutan tuh. Mulai nikah, kemudian mulai bangun rumah tangga, ya kan? Mendingan ya udah jalanin aja. Toh balik lagi dengan kepercayaan masing-masing ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya aja sih. Artinya kenapa? Kalau gue sih nangkep itu karena doktrin dunia ini terkesan semuanya tuh harus sempurna. Setuju lagi, harus setuju. baik aja. Benar. Lu nonton film apa tuh? Couple goals mulai kayak gini tuh. Endingnya harus happy. Itu kan semua cerita. Drama Korea masalah banyak, happy disatukan lagi. Ya tapi hidup tuh nggak kayak gitu. Ada happy-nya, ada berantemnya, ada happy lagi, ada berantem lagi, ada happy, ada berantem. Kayak itu udah dibikin algonya tuh ada standarisasinya gitu. Iya. Sebuah pernikahan. Padahal kan nggak harus kayak gitu. Nggak harus ya. Ya nikmati aja semua prosesnya. Semua badainya dinikmati aja gitu loh. Pak, tapi kalau pasangan kita Riding the wave. pasangan kita apa namanya? Selingkuh gimana? Pasangan kita lecor. Ya, itu fakta kehidupan pernikahan masing-masing. Tinggal pilihan kita kan. Mau kita ceraiin atau mau kita tetap pertahanin itu pernikahan. Itu pilihan kita, nggak bisa. Karena kalau lu mencari orang yang pernah cerai juga atau apa kata dunia, ya pasti semuanya yang buruk-buruk dibuang. Iya benar. Iya. Padahal pernikahan itu nggak selalu bicara hal kebaikan, keburukan juga harus lu tenang. Kok banyak lihat bahwa keburukan itu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Keburukan itu bisa menjadi penolong buat orang yang mengalami hal yang buruk juga. Hah, maksudnya gimana? Keburukan yang kita alami di hari-hari ini itu bisa menjadi sumber inspirasi dan penolong untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama. Betul. Oke sih kayak gua gitu, misalkan yang Ya, terjadi ke apapun. gua. Kayak kalau di Al-Quran tuh bilangnya bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu hal tapi itu baik untukmu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu hal tapi itu tidak baik untukmu. Jadi nggak semua keburukan itu maknanya tuh jelek gitu. Ada kalanya ya karena kita bertumbuh di situ, kita Iya. di situ, kita dapat point of view baru. Kita bisa menginspirasi orang-orang tuh nggak ada cerita baik-baik. Iya. Ya. Benar. Semua dari hal-hal yang kurang. Misalnya kayak cerita gue, pernikahan saya sama suami saya, kita hidup Bahagia. jauh dari jangan, misalnya yang negatif, Oh, jauh iya. dari Tuhan, kayak judi. Ini suami saya main perempuan gini-gini, tapi puji Tuhan, hari ini kami masih diberikan berkat melimpah dari buah pertobatan kami. Kayak gitu kan kayak, ya juga nih, relate sama hidup gua aja yang hancurnya nggak kayak dia aja, masih Tuhan kasih kesempatan, apalagi gua gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Kan nggak bisa cerita yang baik, puji Tuhan, gue kaya raya sekarang. Dari lahir, harta gitu. nggak berkelimpahan. Ya itu nggak menginspirasi orang ya. Iya. Kenapa? Black Iya, Alpha iya. gitu. Jadi gue selalu percaya hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu sumber dari inspirasi dari orang-orang yang mengalami hal yang serupa, mungkin tak sama ya, tapi Iya. serupa gitu. Jadi kita selalu yakini aja bahwa ketika kita mengalami badai besar dalam hidup, sebenarnya
Tuhan mau bawa kita tuh ke level yang lebih baik lagi, ke level yang supaya jadi manfaat buat orang lain juga gitu loh. Jadi nggak semua itu buruk gitu loh. Selamat hari Lebaran. Super. Kayak cerita dakwah ya, ini podcast dakwah. Gak apa-apa guys. Tapi bagus. Benar. Oke, itu cukup dari bahasa panjang dari pernikahan. Oke, makasih buat hari ini lu udah. Closing, Ger. Jangan closing di gua. Closing. Kan udah tadi gue. Lo lah Chris. Berat banget nih beban satu meja, udah satu cerita banyak meja. Kayaknya gak usah closing deh. Tadi emang kita closing. Iya. Gak usah, natural aja. Doa kita semoga siapapun yang sedang mempersiapkan pernikahannya diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Buat sayanya apa? Kasih ucapan. Lo Iya. iya dong, doanya buat gue dong. Kan gue ada persiapan. Ya, buat semoga Randy gitu. Oh ya, semoga Sudah Randy jari. diberikan kecukupan untuk pernikahan. Amin. Semoga Christian menyumbangkan konsumsi. Yunita menyumbang 1 mobil buah pernikahan. Amin. Gue butuh tenda. Tenda biru. Lu nih Tenda biru. transportasi keluarga gue ya. Oh, Boleh. Bisa dikasih mau berapa Di bus? bawah, di bawah. Mau berapa bus? Cuman turun. Kok turun sih? Oh iya. Dari pembegatan. Enggak apa-apa, puter Arion aja ntar. Biar kelihatan jauh. Dia kan Dia mau pawai. maksudnya Gua acara gua ke pemberkatan bawah. sama acara Oh, resepsi di atas ke bawah. akad terus resepsi. Iya, kayak Jadi gitu gue lah. tuh rencananya mau bagi biar nggak kelihatan penuh di bawah tuh. Gue pura-pura, teman-teman terima kasih acara resepsi nanti diadakan di tempat lain. Keluarga gue masuk dulu mobil, tamunya mencar dulu, gue bawa muter tuh. Pas gereja sepi lagi baru acara. Biar Kayak planning gue kayak gitu deh Chris. Oke. tapi makanannya buat halal ada. Halal dong. Keren. Nanti gue ngomong, ada satu catering masak masakan Korea enak banget. Oh ya, cinta? Oh, Serius, enak banget. Oke deh. Iya, nanti Yunita doa makan ya. Kaget gue. Emang MC aja kan ya? Kaget. Dia MC aja kan ya gue. Keberagaman aja. Dia MC, lu apa ya? Foto booth. Gak Gue foto sendiri. Ayo. mikir juga catering. Mendingan- Lumayan nih gratis Ger nih lining. Mendingan gua panggil anak buah gua tolong jaga nih orang. Gila. Kan langsung podcast gitu. Asik. Lagi-lagi ini kayaknya mau diseriusin deh Ger sama dia. Gila lu. Udah mention berapa kali nih. Siap-siap ya Nanti di Jon. ruang belakang itu kita set out. Kan? Terus Ren, ayo sini bentar sama Jody. Apa Chris? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Kita perangkap ya. Langsung live. 15 menit Live aja. aja. Podcast 15 menit. Iya. Gimana Ren Live. pernikahan hari ini rasanya? Ini itu aja. Makasih buat yang sudah nonton kurang lebih 1 jam ini ya. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena subscribe saudara-saudara akan membantu perkembangan channel ini ke depannya. ambitious. Si paling santai. Halo, Si paling halo. have fun. Iya. Have fun aja kita bikin. Jangan terlalu terbeban, itu bagian gua. Kalian happy-happynya aja. Kamsahamnida. Nanti tunggu di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye bye. Telat ya.